Salam dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, ada seseorang yang kisahnya dicatat di dalam kitab Injil, di mana orang ini ketika bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus, dia percaya sungguh-sungguh dan bertobat sungguh-sungguh. Dia benar-benar meninggalkan perbuatan-perbuatan dosanya. Melalui kisah pertobatan orang ini, kita juga belajar. Ketika kita datang kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kita harus sungguh-sungguh bertobat dari dosa-dosa kita. Kita harus memiliki pertobatan yang sejati. Kita harus sungguh-sungguh percaya kepadanya. Bahkan dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, ketika kita jatuh ke dalam dosa karena kelemahan kita, maka kita harus benar-benar menyesali, kita harus benar-benar bertobat, meninggalkan dosa-dosa kita itu. Nah, saudara-saudara, siapakah nama orang ini? Namanya adalah Zakheus. Kalau kita membaca kisahnya di dalam kitab Injil Lukas, pasal 19, ayat pertama dikatakan, Yesus masuk ke kota Yerikho dan berjalan terus melintasi kota itu. Kita tahu Tuhan Yesus kemana-mana untuk mengajarkan kebenaran firman Tuhan, memberitakan pertobatan, dan juga supaya orang-orang datang percaya kepadanya bahwa dialah juru selamat satu-satunya supaya memperoleh pengampunan dosa dan kehidupan yang kekal. Ayat yang kedua dikatakan, di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Zakheus sebenarnya memiliki arti nama yang bagus, karena Zakheus artinya seorang yang bersih atau seorang yang murni. Dan dikatakan pekerjaannya sebagai kepala pemungut cukai. Pemungut cukai atau pemungut pajak pada saat itu dianggap salah satu pekerjaan yang paling berdosa. Kenapa? Karena pemungut cukai atau pemungut pajak itu dianggap sebagai pengkhianat karena bekerja bagi kerajaan Romawi untuk mengambil pajak kepada orang-orang Israel. Jadi kita tahu bahwa kerajaan Romawi pada saat itu sedang menjajah bangsa Israel. Jadi ketika mereka bekerja bagi kerajaan Romawi untuk mengambil pajak kepada orang Israel, itu dianggap sebagai pengkhianat. Yang kedua, kenapa dianggap pemungut cukai atau pemungut pajak salah satu pekerjaan yang berdosa pada saat itu? Karena orang-orang yang bekerja sebagai pemungut cukai ini atau pemungut pajak, mereka suka melebih-lebihkan dari apa yang seharusnya diambil pajaknya. Misalnya, pajak mereka hanya 5.000, tetapi pekerja ini dia mengatakan 8.000. Jadi ada keuntungan 3.000 dan keuntungan 3.000 ini untuk dirinya sendiri. Jadi di sini dikatakan Zakheus tidak hanya sebagai pemungut cukai, tapi kepala pemungut cukai. Kepala pemungut pajak kepada orang-orang Israel untuk diserahkan kepada kerajaan Romawi. Jadi Zakheus ini dalam kehidupan sosial orang Israel pada saat itu tentunya sangat dibenci oleh masyarakat pada saat itu. Dan dikatakan Zakheus ini seorang yang kaya, jelas, karena dia tidak hanya sebagai pekerja, tetapi kepala pemungut pajaknya. Otomatis banyak keuntungan yang dia dapat. Ayat yang ketiga dikatakan, ia berusaha untuk melihat apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Ternyata Zakheus dia ada mendengar tentang Tuhan Yesus, karena memang Tuhan Yesus pada saat itu begitu terkenal di kehidupan masyarakat, dan tentunya dia penasaran seperti apakah Tuhan Yesus itu, kenapa banyak orang yang mengikuti dia.
Kenapa Tuhan Yesus begitu terkenal? Jadi Zakheus, dia penasaran, dia mau tahu seperti apakah Tuhan Yesus itu. Dan kita tahu bahwa Tuhan Yesus pada saat itu dia dekat, ya, dia mau lewat. Jadi Zakheus mengambil kesempatan ini untuk mau melihat Tuhan Yesus. Tetapi dikatakan ia tidak berhasil karena orang banyak. Nah, ternyata usaha Zakheus untuk melihat, untuk mengetahui Tuhan Yesus, dia tidak berhasil. Kenapa? Dikatakan sebab badannya pendek. Nah, dia pendek, maka otomatis dia akan kesulitan melihat Tuhan Yesus Kristus. Karena begitu banyak orang dan menutupi pandangan daripada Zakheus. Tetapi apakah Zakheus dia menyerah begitu saja? Keingintahuannya tentang Tuhan Yesus, apakah cukup sampai di sini saja karena badannya pendek maka dia tidak berhasil melihat Tuhan Yesus, maka dia mengatakan sudahlah, tak usah. Apakah seperti demikian? Jawabannya tidak. Zakheus dia berpikir, berusaha lagi bagaimana caranya supaya dia bisa melihat Tuhan Yesus Kristus. Dan dikatakan di ayat yang keempat, maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Jadi dia tahu kemana arah Tuhan Yesus akan pergi. Maka dia mendahului orang banyak itu, dan supaya dia bisa melihat nantinya Tuhan Yesus dengan jelas, tidak lagi terhalang karena begitu banyak orang, maka dia memanjat pohon ara. Nah, pohon ara salah satu jenis pohon yang sangat terkenal di Israel, bahkan banyak disebut di dalam kitab Injil. Dan dikatakan di sana bahwa Zakheus memanjat pohon ara ini, maka otomatis dia bisa melihat Tuhan Yesus dengan jelas ketika Tuhan Yesus lewat nantinya. Ayat yang kelima dikatakan, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Akhirnya Tuhan Yesus lewat dan Zakheus melihatnya dengan jelas. Tetapi ada hal yang sangat menarik. Di sini dikatakan, ketika Tuhan Yesus melihat ke atas, dia memanggil Zakheus. Dia mengetahui nama Zakheus. Dia mengetahui siapakah Zakheus itu. Kenapa bisa? Padahal kita tahu Tuhan Yesus belum bertemu, belum kenalan dengan Zakheus. Dan sebaliknya juga. Tapi Tuhan Yesus dia mengetahui nama Zakheus. Dia mengenal Zakheus. Kenapa bisa? Jawabannya karena memang Tuhan Yesus ya, dia memiliki natur keilahian. Dalam sisi keilahiannya, otomatis dia mengetahui segala sesuatu. Jadi tidak heran kalau dia mengenal Zakheus. Lalu yang kedua, hal yang menarik adalah di sini Tuhan Yesus mengatakan, segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Nah, kita tahu bahwa bagi masyarakat, Zakheus ini adalah seorang yang paling berdosa. Dianggap sebagai pengkhianat karena bekerja bagi orang-orang Romawi untuk mengambil pajak kepada orang Israel. Kedua, ya karena suka mengambil keuntungan dari pajak, ya. Tapi walaupun masyarakat begitu membenci ya Zakheus ini, tetapi Tuhan Yesus ya sebaliknya dia mengasihi Zakheus, orang yang dianggap paling berdosa. Ternyata Tuhan Yesus tidak menolaknya. Tuhan Yesus tidak membencinya. Bahkan Tuhan Yesus datang kepadanya, mengasihi dia. Tuhan Yesus mau menyelamatkan Zakheus. Nah, di sini kita melihat bagaimana Tuhan Yesus, dia tidak menolak kita orang-orang berdosa. Dia datang untuk kita. Dia datang untuk menyelamatkan kita. Di sini dikatakan, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Jadi Tuhan Yesus mau datang ke rumah Zakheus, tidak hanya mau ya kenalan ataupun mau bersama dengan Zakheus, tetapi bahkan di sini dikatakan mau menumpang di rumah Zakheus. Ayat yang ke-6
Di sini dikatakan lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Nah, kita melihat bagaimana respon Zakheus ini. Meskipun dia juga sadar dia adalah orang yang paling berdosa. Ya. Tetapi ketika Tuhan Yesus datang kepadanya, dia merespon sangat baik. Dia tidak menolak. Dia tidak mengeraskan hati. Dia tidak meninggikan diri. Tetapi dia merendahkan diri. Dikatakan di sini, dia segera turun dan menerima Tuhan Yesus. Bahkan tidak hanya sekedar menerima Tuhan Yesus. Bahkan dikatakan di sini dengan sukacita, dengan penuh bahagia. Dengan begitu gembira menyambut Tuhan Yesus Kristus. Wah, ini adalah respon yang sangat baik ketika dia didatangi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ayat yang ketujuh dikatakan di sini, tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Ya, mereka komplain, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Jadi orang-orang yang pada saat itu melihat apa yang dilakukan Tuhan Yesus, mereka komplain, ya, mereka mengeluh, bersungut-sungut kepada Tuhan Yesus. Ya, kenapa? Karena mereka mengatakan, mengapa Tuhan Yesus yang dianggap rohani sekali, ya, malah dia mau menumpang di rumah orang yang berdosa. Jadi mereka berharap harusnya orang yang paling rohani harusnya bersama-sama dengan orang-orang yang rohani. Tapi sebaliknya kita melihat Tuhan Yesus, dia malah bersama dengan orang berdosa, bahkan menumpang ya di rumah orang berdosa ini, yaitu Zakheus. Ayat yang ke-8 dikatakan, tetapi Zakheus berdiri dan berkata, Tuhan, ya, berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Wah, ini adalah ya, buah daripada pertobatan Zakheus. Jadi Zakheus tidak hanya percaya kepada Tuhan Yesus. Dia tidak hanya ya menerima Tuhan Yesus dengan sukacita, tapi ada hasilnya, ada buktinya. Ya, kalau kita mengatakan saya sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus, menerima Tuhan Yesus dengan penuh sukacita, maka harus ada buktinya dari pertobatan kita. Nah, di sini kita melihat waktu Zakheus menerima Tuhan Yesus, percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, dia selamat. Tetapi bukti bahwa dia benar-benar sudah selamat, yaitu hasil atau buah dari pertobatannya itu. Dikatakan, dia mengatakan kepada Tuhan Yesus, ya, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Nah, dia tahu bahwa selama ini dia telah merampas, ya, dia telah mengambil keuntungan dari orang-orang Israel, ya, bahkan mungkin dari orang-orang yang miskin, dari orang-orang yang susah, dan dia sadar dia berdosa sekali, dan dia mau bertobat. Maka dikatakan di sini, maka setengah dari hartanya akan dia berikan kepada orang miskin. Nah, memang orang miskin itu di dalam Alkitab itu diperintahkan oleh Tuhan untuk memperhatikan orang-orang miskin. Dan dia mengatakan akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Jadi setengah dia berikan kepada orang miskin, lalu setengah lagi dikatakan kalau ada yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan, ya, apa yang kuperas itu 4 kali lipat. 4 kali lipat sebenarnya ada indikasi di Perjanjian Lama, misalnya di Keluaran pasal 22 ayat pertama dikatakan ya akan mengembalikan 4 kali lipat. Ya. Dan mungkin di sini ya Zakheus ya menyadari ya keberdosaannya ini, ya, dan dia benar sungguh-sungguh ya mau bertobat, dan dia mengatakan akan kukembalikan 4 kali lipat bagi orang yang pernah saya peras. Jadi ada bukti bahwa Zakheus dia bertobat sungguh-sungguh. Ayat yang ke-9 dikatakan, kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Jadi kita melihat ketika dia sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus dan membuktikan pertobatannya, maka dikatakan
ada keselamatan ya kepada rumah ini. Dan dikatakan di sini Zakheus sebagai anak Abraham, ya tidak hanya anak Abraham ya yang dimaksud itu secara daging, secara darah, tetapi anak rohani ya di mana menerima janji-janji berkat Abraham. Jadi di sini dikatakan Zakheus diselamatkan. Ini yang ke-10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Nah, ini juga menjadi jawaban bagi orang-orang yang komplain tadi. Mengapa Tuhan Yesus bersama-sama dengan orang berdosa? Mengapa dia menumpang di rumah orang berdosa? Nah, Tuhan Yesus mengatakan, anak manusia, yaitu Tuhan Yesus, datang ke dunia untuk mencari dan menyelamatkan orang yang hilang, yaitu orang yang berdosa. Ya. Jadi makanya Tuhan Yesus, ya, dia mencari orang-orang berdosa supaya ya memperoleh pengampunan dan diselamatkan. Dan itulah kenapa Tuhan Yesus mati di atas kayu salib demi menebus dosa-dosa manusia. Nah, jadi saudara-saudara, apa yang kita pelajari dari kehidupan Zakheus ini? Di sini kita belajar, kita harus memiliki pertobatan yang sejati. Dan itu terlihat dari kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita meninggalkan dosa-dosa kita. Dan kita hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bagi yang belum percaya, mari pelajari seperti Zakheus. Ya, ketika mendengar tentang Tuhan Yesus, maka terima ya, berita Injil itu dengan penuh sukacita. Buka hati kita, merendahkan diri. Dan kita mau bertobat sungguh-sungguh, kita mau percaya sungguh-sungguh, maka seperti apa yang dikatakan Tuhan Yesus, ada keselamatan yang pasti. Tuhan Yesus mau menyelamatkan kita, maka kita harus sungguh-sungguh percaya dan bertobat. Nah, saudara-saudara, itulah cerita tentang Zakheus, di mana seorang yang dianggap paling berdosa, namun dia percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, dia bertobat sungguh-sungguh, dan itu terlihat dari pertobatannya dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, itu saja firman Tuhan, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.